Halo, podcast Pinara kan? Lah. Kebanyakan enggaknya sih. Makanya Bagas tuh tadi dengerin lagunya. Ini kok Elvi Sukaesih? Hah? WR Rudolf. Wage Rudolf Supratman itu dilahirkan. kan dilahirkan. Ya, betul. Kan kamu tahu di mana-mana, di bio banyak. Kalau lahirnya tanggal 19 Maret. Yang dipukul-pukul. Lama ya, Pak? Yang dipukul-pukul itu namanya? Drum. Bukan. Ketipung. Yang ces-cesnya doang itu. Ces-cesnya doang. Ces. HP. Monggo Pinara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada puasa nggak nih hari ini? Hari ini aku puasa. Alhamdulillah aku puasanya lancar. Dan udah buka puasa juga sih. Jadi hari ini kita kan podcast Pinara ya. Halo, podcast Pinara kan? Lah. Oh iya. Gimana sih? Oh iya. Aku udah sendirian dari tadi. Dengerin apa sih? Ini yang namanya bagaimana mood itu bisa dirubah dengan sesuatu. Enggak juga, aku dengerin kamu malah tambah stres. Udah stres banget di sini. Masalahnya gini, tadi kan Bagas kan agak-agak rada-rada sensi gitu ya, karena kenapa? Jadi kayak ada sesuatu yang bikin Bagas tuh moodnya tuh rada-rada ngalir kesana kemari, kadang oke, kadang enggak, kebanyakan enggaknya sih. Makanya Bagas tuh tadi dengerin lagunya. Ini kok Elvi Sukaesih? Hah? Ganti. Masih gadis. Bukan. Tadi janda. perasaan Bagas beneran muter ini apa namanya? Sudah. Megadeth. Kalau kamu suka dangdut juga nggak masalah sih sebenarnya. Iya Tapi sih. yang jadi masalah adalah, ayo sekarang kita ini sapa dulu yang ada di rumah. Kita sekarang ada di Monggo Pinara. Podcast Pinara. Yes, Duh. kita di momen yang luar biasa, momen yang bikin kita tuh berkah ya. Iya, berkah benar. Terus apa namanya? Aku lupa kalau ini kan Ramadan ya. Oh iya. Harusnya aku lebih menjaga cool sikap, gitu ya. menjaga Oke, sikap dan menjaga etika. Oke. Baiklah. Jadi ini Ramadan kan? Ya, betul. Tapi katanya ini hari musik juga kan? Hari musik. Oh iya ya. Iya bener. Hari musik nasional. Tanggal berapa? Tanggal 9 kan? Ya itu 9 Maret. yang bikin aku bingung tuh itu ya. Duh, kenapa bingung? Aku tuh kan anak pinter ya. Jadi aku tuh selalu cari tahu gitu di mana-mana. Katanya hari musik itu kan adalah hari di mana WR Rudolf. Wage Rudolf Supratman itu dilahirkan. kan dilahirkan. Ya, betul. Kan kamu tahu di mana-mana, di bio banyak. Kalau lahirnya tanggal 19 Maret. Kenapa tanggal 9 Maret? Ya, itu udah ada keputusannya. Yang namanya Hari Musik Nasional itu apa ya? Memang khusus ya sebagai satu penghormatan nih buat pahlawan kita yang telah membesarkan dan menciptakan lagu apa? Indonesia Raya. Nah, itu kan kita nyanyikan setiap saat, setiap hari, upacara dan lain sebagainya. Jadi itu intinya tuh di situ. Nah, ini Bagas kutip dari salah satu halaman ya. Banyak sih sumbernya gitu. Jadi ada yang bilang kalau penetapan Hari Musik Nasional itu ditetapin pada masa Presiden Pak SBY ya. Jadi kalau udah diputusin ya udah gitu. Itu kan udah diputusin berdasarkan keputusan presiden, dan itu kan pasti sudah ada sebelumnya kan udah ada kayak apa namanya? Itu bukan monitor siapa namanya? Apa bingung sih nyebutnya. Mungkin Bapak kebanyakan ini workshop. Workshop. Dan pasti presiden juga punya tim ahli. Jadi kayak gitu. Udah buka puasa belum? Apa? Buka puasa udah belum? Belum. Nah itu belum kali yang keberapa kali gitu maksudnya. Oke, kita ngomongin musik ya. Kamu tadi kan suka banget musik apa tuh? Musik rock. Awalnya musik rock, tapi kok pindah ke Elvi Sukaesih gitu. Rock jadinya sekarang. Ya, maksudnya skip ke Elvi Sukaesih gitu. Ternyata ini kok Elvi Sukaesih gitu. Tapi menurut kamu musik tuh kayak gimana? Nah, kalau menurut aku sih ya itu tadi. Tadi kan Bagas bilang kan, yang namanya mood Bagas kan kayak rada-rada naik turun, kebanyakan turunnya gitu. Jadi kalau pas lagi dengerin musik, apalagi musik rock, itu kalau di bahasa Jawa kan ujuk-ujuk kok moodnya tuh up gitu. Asik gitu. Asik. Jadi semangat. Gitu. Enggak juga sih. Lah kenapa kok enggak? Kemerungsung kalau aku. Loh,
Iya. Kemerungsung gimana maksudnya? Maksudnya musik rock itu kan kebanyakan orang teriak-teriak. Kamu kan tahu kan, yang underground gitu kan. Orang udah pusing, nggak jadi semangat, tambah kemerungsung, pusing gitu loh. Kamu tahu bahasa kemerungsung nggak? Kemerungsung ribet itu, maksudnya. Nah, gitu. Jadi pusing aja gitu. Jadi kalau menurut aku kayaknya kok nggak pas gitu musik rock. Kalau buat tambah semangat, iya sih. Kalau aku. Kalau kamu gitu, ya gimana ya? Tergantung tempo lah. Kalau tergantung gimana maksudnya? Perumpamaan musik itu lagi sedih. Aku tuh suka banget dengan musik-musik yang mellow gitu. Jadi tidak selamanya yang kamu bilang musik itu bisa membangkitkan semangat apa segala macam dengan banyak musik, enggak sih. Kalau aku tergantung temponya, tergantung musik itu gimana gitu. Ya coba kan? deh kalau misalnya kamu lagi patah hati nih misalnya, lagi patah hati. Terus tiba-tiba kamu dengerin lagunya apa itu namanya? Yang dibawain sama si siapa? Bautista tuh siapa? Christian Bautista. Kayak gitu kamu jadi gimana perasaan kamu? Kalau aku masalahnya bukan musiknya Christian sih. Gantengnya. Nah. Enggak, bener di mood deh kayaknya. Beneran gitu. Jadi gitu. Kalau musik itu sebenarnya kalau aku bilang yang paling utama itu adalah alatnya. Alatnya. Kamu punya alat musik apa di rumah? Ada ini apa namanya? Itu yang di apa? Yang dipukul-pukul, ya, Pak? Yang dipukul-pukul itu namanya? Drum. Bukan. Ketipung. Yang ces-cesnya doang itu. Ces-cesnya doang. Ces. HP. Enggak, ces drum itu loh. Aduh, simbal. Udah kamu buka puasa dulu deh. Kamu tahu gak sih alat musik yang paling keren banget itu apa menurut kamu? Kalau menurut aku yang paling keren itu ya gitar sih. Enggak, kalau aku yang paling mahal adalah biola. Sasibari, satu hari satu informasi bareng RRI. Sobat RRI, biola merupakan salah satu alat musik senar dengan badan yang terbuat dari kayu. Sobat sudah tahu belum? Sebuah biola dibuat lebih dari 70 potongan kayu. Sekilas terlihat sederhana dan seperti memakai kayu utuh. Namun siapa sangka jika badan biola merupakan hasil dari gabungan lebih dari puluhan potongan kayu dengan ukuran yang beragam. Kebanyakan biola memiliki tubuh berongga dan sebagian besar direkatkan. Sementara busur biola umumnya terbuat dari 150 hingga 200 helai rambut kuda. Dan ternyata sebisa mungkin jangan menyentuh bulu busur karena minyak dari kulit dapat membuat bulu tersebut licin. Fokus. Fokusnya di musik alat. Kamu tadi musik alat kan? Kamu katanya udah healing sama musik, udah dengerin Elvi Sukaisi versi rock, ya kan? Iya. Udah, harusnya fokus dong. Iya. Kamu butuh makanan apa sih? Aku beliin deh. Ya pokoknya sesuatu yang bikin kita tuh apa ya, musik yang. Kamu pengen makan apa? Aku beliin deh. Jawab dulu itu. Yang kayak gitu, yang musik terus ada yang nari-narinya kayak gitu. Mas banget gak fokus. Loh, fokus. Dia tidak fokus. Oke. Lagi ada masalah. Enggak apa. Oke. Terus? Ya udah itu tadi. Jadi Bagas tuh pengen sesuatu yang bisa bikin mood Bagas tuh naik, makanya pengen musik yang bisa dikatakan sensasional banget. Aku ngomongin masalah sensasional ya. Kadang-kadang ada loh beberapa orang itu yang mendorong musik itu nggak sepositif kamu, tapi malah negatif. Maksudnya gimana negatif? Contohnya nih ya, iya aku pengen dong nyanyi-nyanyi, tapi aku nggak bisa nyanyi. Ya udah deh kita panggil Eltit gitu. Tahu nggak? Oh, Lisa. Panggil Lisa maksudnya? Gak mungkin. Eltit. Oh, apa? Ini ya Lina maksudnya. ya oke. Ya nggak gitu maksudnya. Iya. Tapi memang gini. Apa kadang-kadang itu ya. Ini nggak tahu. Ini mungkin Mona juga sempat ini sih. Bagas yakin deh kalau misalnya orang itu juga spiritnya up itu selain dengerin musik itu pas waktu kan ada videonya kan. Nah itu kalau misalnya kita pengen semangat, kita pengen ini terus pengen yang dengerin yang joget-joget kayak gitu ya. Nah itu masalahnya. Iya. Kamu tahu gak sih ini kan bulan puasa, joget-joget itu nggak boleh. Ya kan? boleh lah, tinggal niatnya. Tergantung orangnya kan. Jadi kalau misalnya Bagas nih, misalnya nonton video klipnya Lisa misalnya.
Tapi kalau Bagas fine-fine aja sih nggak masalah, ngapain. Ya udah, kita coba tanya ya sama orang-orang. Baiklah. Sebenarnya bagi mereka musik tuh kayak gimana sih? Apakah sama seperti Bagas yang bikin orang tuh meredakan stres, atau musik itu ada sesuatu yang lain? Oke. Kita Siapa lihat nih? Kalau dari aku sendiri nih ya, perspektif aku yang orangnya biasa aja, suka banget yang adiktif itu juga enggak. Bagiku musik itu adalah sesuatu yang bagus untuk kita menumpahkan apa yang kita rasain. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena aku bisa bilang kalau misalkan kita lagi marah, kita lagi sedih nih, diputusin sama pacar, bisa dengerin lagu yang galau. Tapi kalau misalkan kita nih mau belajar, mau presentasi terus ndredeg, kita bisa dengerin jedak-jeduk gitu Mas, biar bisa lebih ke booster gitu ya. Dan kalau menurut saya musik itu adalah suatu karya seni. Suatu karya seni yang dihasilkan oleh kumpulan nada-nada, kemudian yang menghasilkan musik juga ditambahi dengan lirik. Menurutku musik adalah sebuah seni karena di dalamnya kan biasanya mengungkapkan sebuah ekspresi atau perasaan di sebuah lirik lagu yang tidak bisa tersampaikan gitu. Kalau mungkin saya sebagai mahasiswa psikologi ya, musik itu juga sebagai tempat pelampiasan, tapi pelampiasan yang dalam tanda kutip positif ya tentunya Mas, bukan yang negatif. Salah satu musik itu juga, karena saya juga hobi musik juga, itu kalau saya lagi stres itu biasanya larinya ke main musik. Itu adalah menurut saya coping mechanism yang benar menurut saya, gitu sih Mas. waduh, kalau musik dilarang ya, aku akan berusaha untuk kritis dulu sih, akan berusaha untuk cari tahu dulu, ini kira-kira musiknya tuh dilarang tuh karena apa? Terus emangnya efeknya tuh apa sampai harus dilarang kayak gini, dan dampaknya kalau misalkan dilarang itu apa. Semisalkan dampak yang diberikan itu nggak terlalu relevan, nggak se-work itu, kayaknya harus dipertimbangkan lagi deh, apakah harus bener-bener sampai dilarang musiknya kayak gitu Mas. Kalau menurut aku harusnya enggak sih, tapi juga nggak apa-apa kalau dilarang. Kalau musik itu tidak bermanfaat, maksudnya tidak ada manfaatnya bagi seseorang gitu, nah itu juga harus dilarang. Atau di liriknya itu mengandung sebuah apa ya, larangan gitu, atau kadang kan musik bisa membuat seseorang overthinking gitu, jadi itu nggak baik. Kalau saya protes sih Mas, karena saya juga dulu itu lomba-lomba itu sering banget ikut lomba musik. Bahkan saya di kampus saya yang sekarang ini di Widya Mandala itu juga bisa mendapatkan beasiswa, itu juga karena musik. Musik itu ada di berbagai lini kehidupan, mungkin ada di iklan, ada di kalau di kampus ada di Mars, bahkan negara kita pun pasti memiliki musik gitu kan. Jadi kalau musik dilarang pastinya banyak pihak yang kontra sih gitu. Dari sejauh ini ya, mungkin musik yang dilarang itu sebenarnya musik ini kan adalah hasil dari cipta karya sebuah ide pemikiran. Kalau menurut saya musik yang dilarang itu tergantung kita itu di mana. Kalau seumpama kita di Indonesia ini, di Indonesia adalah negara hukum yang memiliki moral. Kalau musik ini itu kritis, terkadang dianggap ini membuat beberapa pihak itu tersinggung. Sedangkan sebenarnya ketersinggungan itu kan diambil gitu kan, bukan yang kita mendengarkan ini wajib tersinggung gitu. Jadi apakah musik itu perlu dilarang, itu juga perlu dilihat musiknya kayak apa, itu sih Mas. Yeay. Yes, kita masih di podcastnya Binara dan jadi gini, kan selain meningkatkan suasana hati itu kan, tadi kan Bagas udah banyak di awal itu ngasih apa namanya, Musik bagaimana bisa musik itu bisa merubah lah, bisa molak-malik hati itu kayak gimana, mood jadi oke, jadi nggak oke. Aku tanya dia sama kamu ya, mood jadi oke gara-gara musik. Kamu yakin kalau kamu lagi putus sama pacar kamu terus kamu dengerin musik? Kayaknya nggak mungkin deh. Kamu pasti bakal di pojokan nangis ya kan? Jujur aja. Ya nangis, habis itu udah selesai gara-gara musik itu tadi. Dan ternyata itu berhasil, udah banyak contohnya. Aku pernah nyoba satu hal selain putus ya. Aku nyoba belajar pakai dengerin musik, nggak konsen bro. Beneran nggak konsen. Bagas ada tetangga ya, dia tuh aneh gitu. Jadi dia tuh kan gambar. Dia tuh walaupun bukan ini ya, walaupun dia tuh ngelihat YouTube ya, tapi YouTube-nya kan YouTube apa namanya, musik. Dia tuh lucu gini, jadi dia gambar dan dia tuh muter lagu. Kalau nggak gitu dia nggak bisa. Itu beda, itu gambar. Kita tuh belajar ngapain. Iya. Dan dia tuh bisa ngelakuin itu, dan dia apa namanya, nggak bisa kalau misalnya dia nggak mendengarkan, dia nggak mau. Beneran.
Kamu udah Ada pernah? contohnya, bahkan sudah pernah beneran. Ini dibuat aku sendiri ya. Aku tuh belajar, pengen ngapalin. Aku dengerin musik, nggak jadi belajar. Aku cute karaokean, ya kan? Jadi nyanyi. Nah, itu dan kan nggak bisa jadi gitu. jadi prinsipnya kan balik lagi ke mana tadi, Bagas tadi kan ngelihatnya misalnya video klip yang kayak gitulah ya, pas waktu di bulan puasa. Nah, terus ya udah gitu kan, tinggal niatnya kan. Kalau misalnya Bagas niatnya ngelihat terus pengen dengerin musiknya asik, yang penting kan nggak timbul yang gitu-gitu kan. Aman Berarti, gitu. Jadi kan sama prinsipnya. Berarti statementnya nih di sini adalah musik itu tergantung dari orangnya dan situasinya gitu kan ya. Berarti gitu kan. Bisa jadi, tapi lebih kepada bagaimana keyakinan orang itu dalam memandang musik itu sendiri gitu. Karena balik lagi, musik itu kan universal kan. Katanya kan bahasa universal gitu ya. Jadi bisa kita manfaatin di momen-momen apapun gitu loh, tanpa harus kita mikir yang macam-macam. Kita udah niatnya kita pengen nyari hiburan nih, pengen nyari apa? Oke, aku kok pengen dengerin lagu yang ini ya, yang kayaknya ini kan hype-nya kan misalnya mau Ramadan, pengen dengerin lagu-lagu yang religi lah kayak gitu. Jadi ya udah deh Bagas denger deh. Oke, aman, menikmati kayak gitu. Jadi kayak gitu modelnya. Tapi sebenarnya musik tuh ini ya walaupun universal gitu ya, tapi terkadang memang ada beberapa musik tuh yang nggak cocok jadi di orang tertentu gitu ya. Maksudnya Ya, gimana? Contohnya aku. Maksudnya ya kok seperti yang kok kita nggak cocok? Maksudnya gimana? ya seperti yang kita bilang. Kamu bilang juga kan kalau musik itu tergantung orangnya. Jadi aku kayaknya nggak cocok deh belajar pakai musik. Itu tergantung aku, suka-suka aku kan ya. Begitu juga dengan kamu. Kamu gambar sukanya musik gitu. Musik, ya. oke. Tapi sebenarnya musik itu udah dari zaman kapan ya? Ya musik itu ya long time ago. Nah, kamu pasti nggak tahu kan? Aku tuh punya teman yang dia Iya. tuh tahu banget kalau yang namanya musik itu ternyata udah dari zaman dulu, bahkan sebelum ada musik tuh udah ada musik loh. Sebelum ada musik tuh udah ada musik loh. Katanya Maksudnya dari detak jantung gitu. Oh, maksudnya kamu masih di perut udah tahu musik gitu. Iya. Oh, berarti kamu Iya, tahu dong. loh, termasuk ketika di dalam perut. kamu tahu nggak? Kamu keluar, Iya. kamu pasti kan akan teriakan. Itu tuh ada musiknya, ya kan? Oke, berarti sekarang ada dong bayi di dalam, terus nanti kan ada kan yang dengerin di ini kan. Iya. Apa namanya? USG ya? Iya, ya? USG. Itu dengerin musik klasik, Iya. terus dengerin Elvis Iya Sukaesih gitu. itu nanti tahu. Tapi ingat, Oh, itu lagunya Elvis Sukaesih gitu. tapi musiknya harus pas. Jangan sampai yang namanya musik itu dipakai buat bayi yang rock. Lah, pusing bayinya. Lahir duluan. Duh, Ya udahlah. Tapi ada loh itu kayak gitu tuh. Beneran. Aku mau kasih tahu aja Emang ada? satu musisi keren. Siapa? Itu teman aku Oh. ya. Dia Yuk, mau siapa nih? ngomong tentang musik. Itu dia. Ya, Bagas juga pengen tahu. Arti musik bagi saya, musik itu sebuah nada. Mungkin ketika kita tidak mengenal musik, mungkin jantung kita terasa berhenti. Kita tidak lagi punya irama dalam raga kita. Musik tidak bisa lepas dari kehidupan, karena semua elemen kehidupan kita ada musik. Baik itu sedih, duka, kemarahan ataupun luapan cinta, semuanya ada musiknya. Itu hanya faktor kebiasaan. Saya melihat ketika sejak kecil atau mungkin lingkungannya mengenal dangdut, ya akan cenderung menyukai dangdut. Ya anggaplah misalkan di Eropa, mau miskin mau menengah ke atas gitu ya, itu kalau familiarnya dengan musik klasik ya sudah, dia akan terbiasa dengan musik klasik gitu. Sekalipun dangdut dibawa ke Eropa di sebuah acara yang eksklusif, bisa jadi menjadi musik mewah. Jadi bagaimana kita ada istilah branding juga kaitannya, bagaimana musik itu tinggal bagaimana kita menempatkan. Dalam musik sendiri saya meyakini tidak terkasta, tapi kita orang-orang pelaku yang dimana mungkin ingin terlihat lebih di atas level yang lain, sehingga membentuk sebuah citra bagaimana ini loh musikku lebih bagus atau lebih berkelas. Itu hak sih, itu perspektif, itu masalah menurut saya kebenaran yang subjektif gitu. Masing-masing
punya sudut pandang sendiri. Ya, itu semacam bagus tidak itu kan seperti perlombaan, penjurian lah ya. Sehingga kalau kita pakai frame bahwa musik bagus itu harus ada mayor 7-nya, harus ada augmented-nya, harus ada diminished-nya. Ini alirnya ke jazz nih gitu. Atau musik yang harus dengan ritme yang keras yang menghentak. Oh, ini berarti yang bagus ya harus rock nih. Musik keroncong nggak masuk hitungan. Nah, semacam itu. Jadi tergantung frame kita nih mau pakai sudut pandang yang mana. Sehingga akan kita mengatakan ini bagus. Oh, ini enggak. Kembali lagi kita pakai sudut pandang yang mana gitu. Ya bisa, karena musik itu bahasa universal, sekalipun kita tidak paham kata-katanya, itu bisa meresap dalam emosi, memengaruhi emosi kita dengan frekuensi-frekuensi tertentu, dengan aransemen tertentu, itu bisa kita men-set batin gitu ya, mempengaruhi mood dan emosi kita. Sehingga kalau menjadikan musik jadi media untuk healing ya sangat memungkinkan gitu. Seperti halnya healing ketika sedih misalkan, terus kemudian ingin bahagia dengan lagu bahagia bisa aja, tapi kebanyakan menikmati kesedihan itu juga termasuk healing. Jadi berlarut-larut dalam kesedihan, kita malah lebih banyak melakukan itu kadang-kadang. Setiap orang itu punya hak untuk bermusik. Dan seharusnya tidak ada yang menghakimi kamu nggak layak bermain musik ya. Harusnya nggak ada sih, karena musik itu universal. Sekalipun kita baru lahir itu kita sudah mengenal musik tuh, dari detak jantung, dari irama tangisan, itu ada semacam kebahagiaan ataupun dunia yang baru itu terlihat dari situ. Sehingga ketika kita mencoba musik itu seperti apa, itu kembali kepada selera kita, pilihan kita. Kita hanya terkotak-kotak dalam sudut pandang keterbiasaan aja. Jadi kalau kita terbiasanya di musik jazz, ya tentu tidak akan musik kok chordnya cuma 3 gitu ya, nggak ada variasinya. Ataupun dengan musik rock, musik yang bagus itu yang rock, yang lain kurang keras. Nah itu seharusnya kita saling memahami, tergantung dari literasi sebenarnya. Jadi ketika kita memperbanyak preferensi tentang musik, kita akan cenderung tidak menjudge bahwa musik yang berbeda dengan selera kita itu buruk atau jelek gitu. Musik bagi saya adalah media untuk menyampaikan pesan kemanusiaan. Dengan musik, pesan-pesan kemanusiaan yang berpihak kepada keadilan, berpihak kepada menentang kesewenang-wenangan itu bisa lebih tersalurkan. Sehingga bagaimana dengan musik ini kita kembali menjadi manusia. Dengan teknologi yang semakin canggih ini kan kita cenderung diarahkan untuk menjadi mesin-mesin atau robot gitu. Tapi dengan musik, dengan hari musik, kita diingatkan kembali bahwa kita punya jantung yang berirama, bahwa mungkin hidup ini tidak akan indah jika kita kehilangan nada-nada dari musik itu. Artinya pesan itu lebih bisa meresap ke pribadi, ke golongan manapun ketika kata-kata itu dibalut dengan musik. Nah itu tadi teman aku namanya Mas Vileski. Oh itu dia pinter loh bikin ini. Bagas pernah lihat tuh di YouTube-nya tuh dia pernah berkarya dengan sesuatu musik sama puisi. Dan dia tuh punya satu kelebihan loh, alat musik biola. Oh iya. Jadi keren banget. Dari biola aja itu kita bisa tahu loh musik itu kayak gimana. Ini musik tuh sedih atau mengutarakan apa itu dari musik aja bisa. Nah itu yang bikin stres tuh hilang makanya. Kenapa? Ya itu tadi dari. Tapi ada juga musik yang pakai lirik-lirik yang gak genah. Orang malah garai awak dhewe iki
ini bisa lerem tapi nggak ada yang stres. Oh, jadi Ada. musiknya yang pakai lirik-lirik yang terlalu Iya, terlalu ekstrim. transparan. Kalau sekarang bahasanya kan terlalu Bahasa lugas vulgar, gitu ya, vulgar. Ya sekarang disesuaikan lah. kamu tahu Masalahnya nggak sih? gini, benar. Apa? Sekarang kan terutama ini bukan ini ya, di semua genre ya kayaknya ya. Jadi mungkin kalau Bagas sendiri yang lirik-lirik vulgar itu ya, ini tanpa mendeskripsikan apa namanya genre musik ya. Kebetulan yang Bagas dengar itu yang liriknya banyak yang vulgar itu yang kayak koplo kan, koplo terus ya mungkin beberapa lagu, walaupun nggak semuanya sih, lagu-lagu Jawa gitu kan. Nyanyikan Mas. Ya begitulah, ya sudah begitulah, ya oke ya gitu. Nggak ada yang ini. Ya kan yang paling gampang kan kayak gitu. Pasti kamu takut ya, langsung dipanggil ya. Makanya gitu. Jadi Bagas. begini. Jadi sekarang fenomena seperti itu tuh dan ini nggak tahu ya, karena apakah katanya ada yang bilang anak kamu anak Gen Z apa milenial sih? Gen Z Kita dong. maksudnya kita Gen Z. Gen Z di akhir lah. Gen Z awal. Kita tuh di Gen Z awal. Iya, kenapa Gen Z? Kenapa Gen Z? Nah, anak-anak Gen Z kan lebih menyukai karakter lirik-lirik yang Lebih lugas, yang tegas. jadi yang pokoknya opo eneke langsung to the point gitu loh. Jadi nggak usah yang bahasa menye-menye gitu apa namanya? Iya sih. bahasa Hello Kitty gitu lah. Hello Kitty. Bahkan Jadi ini ya, zaman dulu sama sekarang tuh kayak beda banget. Kalau dulu liriknya tuh kayak puitis banget dan Ya. maknanya tuh kayak dalam banget. Hmm. Tapi kalau sekarang, karena banyak orang mengatakan lagu-lagu sekarang atau musik-musik sekarang liriknya itu kayak ngomong, berbicara. Apa sih yang aku rasain itu dibikin lirik. Itu yang bikin stres tuh itu. Karena sekarang maksudnya ada bikin loh stres yang bikin atau yang dengerin? yang dengerin. Iya. Yang bikin mungkin lagi stres, bikin lirik kayak gitu. Yang dengerin malah tambah stres. Nah, Oh. ada kata-kata Mbak tak Maksudnya gimana kayak gitu? kan nggak boleh Ya, tit ya, gitu oke, oke. kan. Kasihan Oke. editor, makanya aku cuma iya. Mbak. Ini tambahin aja. tok, gitu. Oke, Gitu. jadi gini. Jadi musik itu kan sekarang itu memang sesuai aja dengan apa? Maksudnya aku bikin lagu nih. Mm-mm. Itu mau dikasih ke anak yang berapa nih misalnya. Sekarang oke lah di digital platform ya. Kita ambil contoh aja di RRI Digital deh, produk kita. Itu kan banyak tuh yang namanya playlist kan. Itu disesuaikan sama umurnya gitu. Kalau misalnya Kamu kan anak Gen Z awal, nah, jadi dengerinnya ya kayak gitulah, kayak siapa tuh namanya Bob Tutup Poli, terus kayak siapa tuh namanya Ruth Sahanaya, dan pas gitu. Disesuaikan gitu. Jadi terus yang ada lagi yang mungkin yang suka musik-musik yang kayak si Salma, kayak Bagas gitu, kayak terus siapa terus si Cuman, ya kayak gitu. Makanya disesuaikan gitu. Jadi itu agak beda. Coba deh kamu dengerin lirik lagunya Ruth Sahanaya sama PA-nya, Pak. ini PA-nya, Pak. Oh iya, ada yang mau bilang apa katanya? ada yang mau bilang lagi. Jadi Oh, ya. terkait apa namanya? Terkait apa? Musik? Musik itu apakah memang benar lirik musik dan musiknya itu bisa jadi penenang atau enggak, atau malah gitu. bisa menjadi hal negatif buat pendengarnya? Ya bikin tenang lah kalau Bagas ya. Kita Ya dengerin ada aja deh. juga yang bikin negatif, ada yang Ya bunuh wis. juga gara-gara musik. Ya udah, Kita dengerin dulu yang bener yang mana. Oke, kalau kita ngomongin tentang masalah musik itu memiliki dampak secara psikologis ya. Kalau kita di dalam psikologi itu kita belajar yang namanya emosi. Ya, jadi musik itu bisa membawa yang namanya pengaruh secara emosi. Entah itu emosi yang positif, entah itu emosi yang negatif dan lain sebagainya. Misal nih, kita sebagai teman-teman muda, kalau dengerin lagi baper, lagi galau, lagi apalah gitu ya, lagi bucin atau apa gitu. Nah, kemudian dengan adanya musik itu pasti akan memberikan pengaruh ya secara emosi. Lagi jatuh cinta gitu ya, dengerin musiknya pasti yang kaitannya dengan love, dengan cinta dan lain sebagainya. Lagi broken heart, lagi sad, lagi sedih, itu juga akan memberikan pengaruh secara emosi. Maka penting banget kalau misalkan kita lagi menciptakan musik, lagi dengerin musik, nah kita perhatikan biasanya ada makna atau ada emosi yang masuk gitu ya, ada emosi yang itu terkandung di dalam liriknya dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai pendengar atau kita sebagai penikmat lagu, penikmat musik, pasti kita juga akan ngalami yang namanya ya kebawa perasaan mau tidak mau gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau milih lagu, sebenarnya
memang kadang-kala kita nggak bisa menentukan gitu ya, langsung merespon bahwa wah saya lagi sedih nih kemudian pengen dengerin lagu, ya is okay. Mungkin kadang kita sebagai manusia perlu memvalidasi emosi kita, perlu memvalidasi bahwa aku lagi sedih gitu ya. Is okay dengan adanya lagu, kita mungkin lagi baper, kita ada lagu-lagu sedih gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari efeknya dulu, kalau efeknya itu bisa membawa kita jauh lebih terpuruk atau malah jadi sad banget, ya lebih baik kita hentikan genre-genre musik-musik yang bisa membawa pengaruh emosi yang lebih negatif seperti itu. Tetapi lebih baik kita gunakan lagu-lagu yang bisa menguatkan gitu ya, lagu-lagu yang bisa membawa emosi yang positif ya, dengan lagu-lagu ceria dan lain sebagainya. Ya memang kita harus menyelesaikan dulu nih masalahnya gitu ya. Kita perlu menerima dulu, kemudian kalau kita sering banget kita dengar yang namanya mood buster ya. Nah, di pagi hari kita perlu nih cari musik-musik yang bisa membuat kita itu mood banget gitu ya, semangat banget. Nah, jadi seperti itu. Jadi lebih baik kalau misalkan ada masalah atau ada set emosi yang negatif, lebih baik kita selesaikan dulu masalahnya, kemudian kita cari lagu-lagu yang memang membangun mood yang lebih positif. Itu sih. Dalam dunia psikologi apakah Ya betul. Jadi kalau misalkan dalam psikologi itu memang ada banyak penelitian-penelitian atau riset-riset yang memang menggunakan musik begitu ya, seperti mindfulness, kemudian sebagai bentuk terapi gitu ya. Biasanya memang kita memilih lagu-lagu yang memang tidak ada kata-katanya seperti itu ya. Jadi seperti alunan musik dan lain sebagainya yang digunakan untuk terapi, untuk menangani kecemasan misalkan, atau menangani overthinking dan sebagainya. Nah itu memang sesuai dengan kebutuhan. Nah, pengaruh genre musik pun juga ada pengaruhnya. Yang tipenya itu beat, kemudian untuk membawa pengaruh motivasi, pengaruh semangat, kemudian yang set untuk kita memasukkan pesan-pesan tertentu dan lain sebagainya. Itu ada seperti itu. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa dengan lagu, dengan kita bernyanyi bersama, itu juga bisa membawa pengaruh secara psikologis. Misalkan biasanya kalau kita lewat training gitu ya, biasanya kalau saya ngisi-ngisi training di tempat-tempat kerja gitu ya, kita selalu akhiri dengan kita nyanyi bersama. Nah itu juga akan memberikan pengaruh, kata-katanya membawa semangat, membawa motivasi. Nah itu juga akan memberikan satu, emosinya akan positif, bahagia, kemudian kita juga akan termotivasi dalam kita melakukan aktivitas atau bekerja seperti itu. Tidak setuju sih sebenarnya ya. Jadi tidak diidentikan. Memang ada kaitan antara musik dengan gaya hidup ya, seperti itu ya. Ada kaitannya seperti itu. Tetapi tidak selalu seperti itu. Karena kita tidak bisa mengejudge atau kita langsung menghakimi bahwa anak yang senang dengan musik rock itu adalah anak yang nakal bla bla bla. Itu bergantung orangnya gitu ya, atau bergantung oknumnya. Tetapi sebenarnya kalau kita mau melihat dari musik rock itu kan adalah memang genre-nya genre yang keras begitu itu ya. Nah, itu kan menunjukkan mungkin ada sesuatu yang istilahnya tipikal ya, kepribadian dan lain sebagainya. Artinya kita jangan melihat dari sisi itunya gitu. Memang kecenderungan gitu ya, banyak orang menstigma atau memberikan makna bahwa melabeling anak rock itu pasti kecenderungannya begini-begini. Tetapi saya juga banyak menemukan anak-anak yang rock yang ini justru dia membawa pesan yang baik gitu ya. Justru ya ini hanya gaya bernyanyi aja. Itu adalah ekspresi emosi aja. Justru kenapa saya pernah tanya, kenapa kok kamu senang nyanyi rock gitu ya? Karena dengan nyanyi rock itu kayak gue banget gitu ya. Saya bisa melampiaskan emosi saya ya. Kalau itu jatuhnya lebih positif, kenapa tidak gitu loh. Jadi tidak bisa digunakan labeling ya. Kalaupun misalkan ada yang melabeling seperti itu, ya itu hanya kondisi tertentu. Tidak semua yang senang dengan musik rock atau musik apapun itu kemudian menunjukkan bahwa kepribadiannya dia negatif. Nah, itu tidak seperti itu juga. Oke, dampak positif dan negatifnya dari yang menyanyikan ya, yang membawakan begitu ya. Bernyanyi itu kan seperti kita itu bermain aktor ya, bermain peran begitu ya. Nah, maka sebenarnya efek positifnya adalah kita bisa mengekspresikan, kita bisa menyampaikan pesan sebenarnya. Efek positifnya adalah kita akan banyak belajar yang namanya mindful. Mindful itu adalah kita akan banyak penyadaran. Lewat lagu ini sebenarnya menyampaikan pesan untuk saya seperti apa, kemudian saya mau bawakan seperti apa. Jadi itu sangat psikologis banget.
Artinya kita sebagai seorang yang pemain musik, kita perlu banget untuk mindful, sadar bahwa lagu yang akan saya sampaikan ini goalnya apa, pengen bawa apa gitu ya. Nah ini adalah psikologis banget. Kalau negatifnya saya pikir kok selama ini saya masih belum ini ya. Mungkin kalau kita misalkan tidak bisa memaknai ya. Maksudnya memaknai dari lagu tersebut, kemudian kita hanya sekedar bernyanyi. Main musik pun harusnya kita masukkan mindful di situ. Nggak angger main gitu ya. Karena kita sebagai pendengar bisa kerasa ya bahwa itu mindful atau enggak gitu. Seperti itu. Nah, benar, kamu setuju nggak sama kata-kata Pak Yohanes? Kalau katanya, ternyata orang-orang kalau ngomong bahwa ada musik-musik seperti musik rock itu berarti anaknya cadas, nakal gitu. Ya ada benar ada enggaknya juga. Tapi kenapa ya orang-orang kalau gitu kan biasanya mereka tatoan, terus mereka siapa suka bilang ini. tatoan itu kadang-kadang banyak yang suka qasidah loh, bener. Oh iya kah? Iyalah. Bagas kan cenderung pendiam gitu kan, Dilip pendiam gitu. Oh berarti kamu tatoan ya? Enggak pendiam, tapi suka musik-musik rock gitu, musik-musik Sebentar, cadas. Anda pendiam banyak ngomong ya tapi ya? Ya, beneran. anggap aja kayak gitu. Ini kalau dalam situasi tertentu kumat. Oh apanya? Kumat ngomongnya. Oh maksudnya, gitu, kayak gitu. iya. Ya, Tapi- jadi musik itu kayak gitulah. Tapi Kalau aku Bagas sih memang kayak macem antara setuju nggak setuju sih, karena memang banyak hal dan banyak berita juga gara-gara musik. Bahkan ada loh berita ya, mungkin bisa dicek gitu ya. Mereka stres, mental health-nya terganggu. Mau dikasih terapi musik pun kadang-kadang kayak nggak bisa masuk gara-gara ya dirinya sendiri itu nggak bisa kayak memaafkan dirinya sendiri atau terus ngapain tuh akhirnya? ya bundir gitu. Oh gitu. Oh iya sih, ada sih. Tapi itu juga tergantung masalahnya juga sih. Tapi jujur kalau Bagas itu Berarti bener kan? terbantu sekali akan yang namanya keberadaan musik. Tapi ada juga yang ya tergantung orangnya mau musik yang kayak gimana ya kan? ya tergantung kalau yang kasus tadi tergantung masalahnya kalau Bagas. Tergantung masalahnya. Ya tapi musik bisa jadi pendukung nggak sih? Bisa. Kamu mau kemana sih arahnya? Ke sono apa sini? Tapi ya aku mau ngurangin stres ini. Oh, iya. Maksudnya Yaudah deh. ya Kak. Oke, jadi sobat RRI yang perlu kamu ketahui ya, musik itu universal banget ya, sesuai pakem awalnya gitu. Jadi kalau misalnya kamu lagi susah, sedih ataupun dalam situasi apapun itu bisa kamu denger dengan mudah dan gampang. Di mana? Di RRI Digital. Tapi Iyalah, ingat ya, kamu juga tuh. harus pilih musik Ya. dan juga lirik-lirik yang bisa bikin kamu mood dan juga semangat. Ada beberapa musik yang mungkin sudah diciptakan dan karena kita nih istilahnya sekarang kan gampang ya untuk cari informasi di era digital seperti sekarang ini. Jadi tinggal kita bijak dalam memilih musik yang memang bagus Yang buat baik, diri kita dan baik buat diri kita. Jangan sampai berefek negatif. Yes, betul sekali. Yang pasti life is music, music is life. Habis ini mau kemana? Mau musikan dulu? Hah? Ke sebelah. Ikut ya? Yuk. Subscribe dulu. Iya Baru deh. tahu. Oke, Ya wes, sampai ya ketemu wes. lagi nanti untuk di edisi berikutnya di podcast Pinara dengan topik-topik yang lebih seru dan lebih oke. Jangan lupa kamu subscribe, RRI Madiun, like, komen, dan share. Betul, pokoknya semuanya. Yes. Jangan sampai kelupaan juga buat download RRI Digital, RRI Dan News juga. selamat berpuasa. Betul. Besok Dadah. puasa ya. Bye-bye. Monggo Pinara.